Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, nilai, dan juga operasi aljabar pada polinom. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian dulu, karena ini adalah konsep dasarnya. Pengertian suku banyak atau polinom. Nah, ini bentuk umum polinom adalah an, x dipangkatkan n, ditambah a, n dikurangi 1, x pangkat n min 1, ditambah a, n min 2, x pangkat n dikurangi 2, ditambah dan seterusnya, sampai a1x ditambah a0. Tentu a n min 1, a n min 2, sampai dengan a1, ini adalah koefisien atau mudahnya ini berupa bilangan. Nah, bilangan di sini tentu sebetulnya tidak harus bulat ya, bisa pecahan, bisa koma-komaan ya. Cuma memang nanti dalam konsep materinya kita akan sering hanya berurusan dengan bilangan bulat saja ya, karena kalau pecahan tentu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kemudian pada bentuk polinom ini juga kita kenal dengan istilah derajat atau pangkat tertinggi. Ya, ini maksudnya pangkat tertinggi, yaitu kalau pada bentuk polinom ini tentu pangkat tertingginya adalah yang n ini. Ya. Jadi kadang umumnya memang seharusnya dituliskan di paling kiri, kemudian semakin ke kanan pangkatnya semakin kecil atau semakin rendah. Kemudian untuk bilangan yang tidak ada variabelnya, ya, ini yang paling akhir biasanya, itu kita anggap sebagai konstanta atau ya bilangan saja ya, tidak ada variabelnya. Kemudian bilangan yang bersama dengan variabel atau yang di sebelah kirinya variabel, itu yang kita sebut sebagai koefisien. Oke, kita ke contoh soal yang pertama untuk lebih mengenalkan konsep derajat, koefisien, dan juga konstanta. Kita ke yang A terlebih dahulu. Nah, untuk yang A, derajat. Tadi konsep derajat adalah pangkat tertinggi. Ya. Pangkat tertingginya tentu X pangkat 3, X pangkat 2, X itu maknanya tentu X pangkat 1 ya. Nah, X pangkat 1, berarti yang paling tinggi yang mana? Nah, tentu yang pangkat 3. Sehingga derajat itu nilainya adalah 3. Karena pangkat tertingginya 3. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan tadi yang merupakan nilai dari suatu variabel. Ya, atau menunjukkan banyaknya variabel itu. Berarti kita tuliskan di sini. Koefisien adalah angka atau bilangan yang di sebelah kirinya variabel. Di sini tentu ada 7, kemudian min 5, kemudian juga ada, nah ini hati-hati kalau di matematika tidak tertulis angka, sama saja angka 1 ini ya. Jadi plus X maknanya plus 1X. Berarti koefisiennya apa saja? 7, min 5, dan juga 1. Nah ini ya koefisien. Atau kita singkat cukup koef saja. Itu berarti 7, kemudian min 5, dan yang terakhir adalah 1. Lalu di sini ada konstanta. Konstanta berarti yang tidak ada variabelnya. Yang tidak ada variabelnya tentu yang ini ya, yaitu berapa? Nilainya adalah min 4. Oke, itu adalah mengenai derajat, koefisien, dan konstanta untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Ini ya. Nah, ini 8x pangkat 4 min 2x pangkat 5 ditambah 6x. Nah, ini posisinya pangkat tertingginya belum urut dari posisi paling kiri. Dan juga ada beberapa pangkat yang tidak tertulis. Ini ya, ada 5, ada 4, ini 6x itu maknanya 6x pangkat 1. Jadi yang belum ada pangkat 2, yang pangkatnya 3, dan juga konstantanya.
ya. Jadi kalau kalian menjumpai bentuk polinom yang seperti ini, itu jangan dikira terus yang pangkat 3, pangkat 2 itu enggak ada ya. Sebetulnya secara teori ada, namun nilainya berapa? 0, betul ya. Jadi di matematika kalau tidak tertulis angka itu 1. Nah, kalau keseluruhan itu tidak ada, maknanya koefisiennya adalah 0. Jadi ini kalau kita tuliskan secara mendetail, dari yang pangkatnya tertinggi berarti min 2x pangkat 5. Kemudian yang pangkatnya 4 positif 8. Nah, ini ya, yang pangkatnya 3 kan tidak ada. Kalau tidak ada berarti koefisiennya 0. Nah, ya, kalau seperti halnya contoh yang A, kalau tidak tertulis koefisiennya, maknanya 1. Tapi kalau tidak tertulis keseluruhannya, x pangkat 3-nya juga tidak ada, maknanya koefisiennya adalah 0. Begitupun yang x pangkat 2 tidak ada di sini, berarti tentu maknanya koefisien x pangkat 2 adalah 0 juga. Lalu yang pangkat 1 adalah 6. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan yang konstanta? Ya sama. Karena tidak tertulis, konstantannya berarti 0. Ya, jadi detailnya seperti ini. Sehingga tentu kita bisa menuliskan sekarang mengenai derajat, koefisien, dan konstantanya. Derajat adalah pangkat tertingginya, berarti tentu yang 5. Kemudian untuk koefisiennya, nah ini cukup banyak, berarti dari min 2 dulu. Kemudian 8. Kemudian 0, 0, dan yang terakhir adalah 6. Kemudian untuk konstanta, tadi ya, yang tidak ada variabelnya, tentu yang ini, yaitu nilainya adalah 0. Nah, seperti itulah mengenai konsep atau unsur-unsur yang berkaitan dengan polinom, khususnya kita membahas derajat, koefisien, dan juga konstanta. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan menentukan nilai dari polinom ya. Kalau tadi sudah pengertian, sekarang kita membahas nilai polinom. Nilai polinom, misalkan polinomnya kita namakan sebagai Px, untuk suatu x sama dengan k, ya tentu k di sini adalah bilangan. Itu dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan substitusi dan juga dengan namanya metode Horner. Ya, ini mengacu ke penemunya yang bernama Horner. Kemudian kita ke langkah yang pertama, yaitu dengan substitusi. Ini langkah yang paling umum yang kita kenal dari SMP, ya, yaitu dengan cara cukup mensubstitusi atau mengganti ya nilai x dengan bilangan yang ditanyakan. Jadi misalkan kita ke contoh, tentukan nilai polinom Px 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 untuk x sama dengan 2. Ya, karena memang x-nya 2, ya tinggal kita cari nilai P2. Ya, karena kan x-nya diganti 2. P2, ya berarti x-nya tinggal kita ganti 2. Semua unsur x diganti 2. Berarti 2x pangkat 3, maknanya ya 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 5. Ya, tinggal perhitungan ini saja. 2 pangkat 3, ini 8, tapi dikalikan 2, berarti 16. Kemudian x kuadrat, 2 kuadrat, berarti 4. Ditambahkan 3 kali 2, 6. Dikurangi yang terakhir 5. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ini 16 kurangi 4, 12. 6 kurangi 5, 1. Ya, sama saja. 12 tambah 1. Tentu nilai polinom untuk x-nya 2 adalah 13. Ya, cukup mudah karena memang konsep dasarnya sudah kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian ini yang mungkin metode baru, tapi nggak terlalu sulit, ya cukup mudah, yaitu menggunakan metode Horner. Ya, oke, metode Horner penjelasannya cukup panjang, cuma mudahnya seperti ini ya. Jadi kita buat tanda seperti ini, seperti siku-siku panjang. Kemudian yang kita tuliskan cukup koefisien atau angka-angkanya ya. Jadi
2, min 1, ini kan maknanya, min 1, kemudian 3, kemudian min 5. Ya, semua angka-angkanya di sini kita tulis ulang di sini, ya. Berarti 2, kemudian kita spasi di sini, min 1, lalu 3, lalu min 5. Ya, persis dengan angka-angka yang tadi sudah saya lingkari atau saya tandai. X-nya 2, kita tuliskan 2 di sini. Ya, X yang 2 ini, kita tuliskan 2-nya di sini. Kemudian, operasinya di sini selalu menggunakan tanda tambah, ya, atau penjumlahan. Jadi bukan pengurangan, tapi penjumlahan. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah angka 2 yang pertama ini turun. Ya, kita tulis ulang di sini 2. Kemudian 2 dikalikan 2 kita tuliskan di sini, ya. 2 dikalikan 2 kita tuliskan di sini yaitu 4. Min 1 tambah 4 berarti kita boleh 3. 3 yang sudah kita temukan di sini kalikan 2 lagi, tuliskan di sini. Ya, 3 kalikan 2 6, tuliskan di sini. 3 tambah 6 berarti 9. Lalu dengan cara yang sama 9 kalikan 2 hasilnya tuliskan di sini. 9 kali 2 18. Min 5 ditambah 18 tentu 13. Nah, inilah hasil akhir untuk X sama dengan 2 pada polinom Px. Ya, tentu nilainya ya sama-sama 13. Ini hanya masalah metode pengerjaannya saja, ya. Jadi silakan nanti kalau ada soal menentukan nilai polinom, boleh dengan substitusi, boleh juga dengan metode Horner. Kemudian yang ketiga, setelah tadi mengenai pengertian dan juga nilai polinom, sekarang kita membahas operasi aljabar pada polinom. Operasi aljabar yang akan dibahas pada materi ini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Ya, perkalian tentu maksudnya juga perpangkatan. Nah, untuk operasi pembagian itu akan dijelaskan pada materi tersendiri karena pembahasan materinya atau konsepnya mengenai pembagian cukup banyak, jadi ini akan dibahas secara terpisah. Kita langsung saja membahas contoh soalnya. Diketahui polinom fx itu adalah polinom x kuadrat min 3x plus 2, gx adalah 3x kuadrat min 6, dan juga hx sama dengan 5x plus 1. Tentukan hasil operasi dari gx dikurangi fx. Nah, berarti ini sama saja gx 3x kuadrat min 6 dikurangi yang fx yaitu x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ini operasi aljabar yang sudah umum bahkan dari SMP, ya. Yaitu untuk yang depan tetap 3x kuadrat min 6. Kemudian hati-hati untuk yang belakang, ini kan yang di depan tanda kurung ada min, berarti semua unsur yang di dalam kurung ini kalikan min 1. Min 1 kali x kuadrat, min 1 kali min 3x, min 1 kali plus 2. Sehingga kita peroleh min x kuadrat, min 3x kali min x plus 3x, min 2. Sehingga hasil akhirnya adalah tinggal kita hitung yang sejenis, ya, yang variabelnya sama, yaitu 3x kuadrat dikurangi x kuadrat 2x kuadrat. Kemudian yang variabel x tidak ada, tetap 3x. Kemudian untuk yang bilangan min 6 dikurangi 2, berarti min 8. Nah, inilah hasil akhir dari operasi untuk soal yang pertama. Kemudian kita langsung melanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu fx kali hx ditambah 3gx. Oke, karena di sini ada unsur perkalian, alangkah lebih baiknya kita kalikan dulu fx kali hx, ya. Kita arut-arutan di sini. Fx kali hx. Berarti sama dengan fx-nya adalah x kuadrat
min 3x plus 2 dikalikan hx-nya adalah 5x plus 1. Nah, di sini hati-hati karena untuk yang kiri ada 3 unsur, yang kanan 2 unsur. Umumnya kalau di SMP kan yang masing-masing di dalam kurung 2 unsur. Nah, ini ada 3 unsur, tapi pada dasarnya konsepnya sama persis, yaitu setiap unsur di sebelah kiri kalikan dengan setiap unsur di sebelah kanan ya. Berarti kita mengalikan yang x kuadrat dulu, x kuadrat kali 5x, x kuadrat kali plus 1 ya. Maka kita peroleh x kuadrat kali 5x berarti 5x pangkat 3. X kuadrat kali plus 1 berarti plus x kuadrat. Lalu kalau sudah yang x kuadrat kita kalikan, tinggal yang min 3x. Hati-hati minnya ikut ya. Min 3x kali 5x min 3x kali 1. Berarti kita peroleh min 3x kali 5x berarti min 15x kuadrat. Min 3x kali plus 1 min 3x. Lalu yang bilangan ini ya, 2 kali 5x berarti plus 10x. Kemudian 2 kali plus 1 plus 2 ya. Tinggal kita sederhanakan saja bentuk ini, maka kita peroleh yang pangkat 3 tetap, yaitu 5x pangkat 3. Kemudian yang kuadrat ini kita sederhanakan, x kuadrat artinya 1x kuadrat. 1 kurangi 15 min 14 x kuadrat. Lalu yang x di sini ada min 3 tambah 10 berarti plus 7x. Lalu yang konstanta adalah plus 2. Ini adalah hasil perkalian fx kali hx. Kemudian di situ juga ada unsur 3gx ya. 3gx. Berarti gx-nya sama saja ini ya. 3x kuadrat min 6 berarti 3 kali 3x kuadrat min 6 ya. Konsepnya sama, yaitu karena yang di depan kurung ada angka 3. 3 ini mengalikan dengan setiap angka yang di dalam kurung. 3 kali 3x kuadrat berarti 9x kuadrat. 3 kali min 6 min 18. Nah, dua unsur ini tinggal kita hitung di sini. Itu kan fx kali hx ya. Kita tuliskan dulu fx kali hx berarti 5x pangkat 3 min 14x kuadrat plus 7x plus 2. Lalu ini kita tambahkan dengan yang ini ya, 9x kuadrat min 18 ya. Secara teori kalau penjumlahan tidak perlu dikurung, tidak masalah. Sehingga langsung nanti untuk yang 5x pangkat 3 tetap karena tidak ada yang lain. Untuk yang kuadrat di sini ada min 14, di sini ada plus 9. Min 14 tambah 9 min 5x kuadrat. Kemudian untuk yang variabel x tetap plus 7x. Untuk yang konstanta tinggal plus 2 kurangi 18 min 16. Nah, inilah hasil akhir dari soal yang kedua, yaitu fx kali hx ditambah 3gx, hasilnya 5x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 7x kurangi 16. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.